ya bahkan ketika penulisnya sudah tidak ada pun karya tulis ilmiahnya masih berlaku gitu ya, masih berkembang di dunia ini gitu. Jadi karya ilmiah semacam tokoh-tokoh filsuf kita ya itu sudah ratusan bahkan ribuan tahun, orang-orangnya sudah, tokoh-tokohnya sudah tidak ada, bahkan mereka sekarang karya-karyanya masih dimanfaatkan oleh umat manusia. Nah, ini karya-karya ilmiah itu berarti kan punya potensi ya untuk berusia lebih panjang daripada usia pembuatnya gitu. Nah, karya ilmiah memang harus disampaikan ya dengan media yang disebut dengan bahasa. Jadi tanpa bahasa sulit ya bagi kita untuk menyampaikan karya ilmiah itu ya, kecuali karya-karya yang berwujud benda misalnya. Itu pun ya kemudian karya-karya yang berwujud benda itu pada saatnya harus kita bahasakan, ya harus kita uraikan dan sebagainya. Maka dalam karya ilmiah, lebih khusus karya ilmiah, karya berupa karya tulis ya, yang berupa karya tulis, maka bahasa menjadi bagian, salah satu bagian terpenting gitu. Ya. Tanpa bahasa maka karya tulis ilmiah tidak akan berbunyi apa-apa. Ini sehingga ketika kita satu sisi mengedepankan isi atau konten dari karya tulis kita, tentu di sisi lain kita harus mengedepankan juga, fokus juga di bahasa kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya ingin sedikit berbagi ya dengan Bapak Ibu sekalian. Ini tidak sedang menggurui ya, tetapi saya ingin berbagi, share pengalaman ya, share pengetahuan sedikit lah gitu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan. Tetapi memang dalam waktu yang cukup singkat ini tidak mungkin ya bagi saya untuk menyampaikan secara lengkap, secara komprehensif. Jadi nanti saya hanya akan menyampaikan hal-hal umum, lalu kata sejumlah kunci-kunci penting saja yang kemudian Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan, mempraktekannya ketika nanti Bapak Ibu mencoba untuk menulis karya ilmiah. Yang ujung-ujungnya sebenarnya bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan publikasi di jurnal-jurnal yang sudah disediakan. Jurnal sangat banyak jumlahnya ya di dunia ini, jutaan ya mungkin ratusan juta bisa jadi begitu jurnal-jurnal itu, tetapi memang dengan reputasi masing-masing ya, berbeda satu dengan yang lain. Minta izin saya share ya Mas. Ini. Minta respon Mas Bagus, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah terlihat Bapak. Terlihat ya. Tinggal full screen. Baik, tinggal full screen ya. Saya full screen kan. Sudah ya, tampak ya? Oke. Sudah Bapak. Ya, bahasa ya. Saya akan fokus di bahasa. Tentu kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak informasi ya dari narasumber-narasumber lain, bahkan kemudian hari ini, nanti ya besok dan sebagainya, tentu Bapak Ibu akan mendapatkan banyak informasi ya mengenai karya tulis ilmiah. Dalam hal ini sebenarnya lebih fokus pada artikel ya, artikel ilmiah yang kemudian ditujukan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal yang ada gitu. Apakah jurnal cetak ya ataukah jurnal online. Tapi kebanyakan sekarang jurnalnya adalah jurnal online kemudian didampingi dengan cetak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu saya ingin fokus di bahasa saja, dan itu pun saya tidak berpretensi bahwa ini lengkap yang saya sampaikan, tapi hanya mampu menyampaikan sebagian kecil ya dari bahasa ya dalam waktu yang singkat. Karena biasanya kalau saya mengajar tentang tata tulis seperti ini, ya itu bisa
2 semester gitu ya. Jadi 1 semester itu di teknis pengembangannya ya secara parsial begitu, lalu secara komprehensif nanti di 1 semester lagi gitu. Nah, maka ini disampaikan dalam waktu 1,5 jam. Mudah-mudahan nanti bisa tercover semua ya materi yang biasanya disampaikan 1 atau 2 semester itu. Ya, tujuan dari ini mudah-mudahan ini ya bisa memberikan gambaran umum ya dari language features sebenarnya. Kalau saya terjemahkan dengan fitur bahasa akademik gitu. Dan keterampilan bahasa yang terkait yang diperlukan untuk memahami dan menggunakan bahasa akademik. Jadi yang dimaksud dengan memang karya tulis ilmiah harus menggunakan bahasa akademik dan itu memiliki ciri khusus, memiliki fitur-fitur karakteristik yang relatif berbeda dengan bahasa umum gitu. Jadi bahasa biasa, bahasa di dalam pergaulan kita gitu. Bahkan kita bisa juga membedakan antara bahasa tulis dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan seperti ketika saya menyampaikan sekarang, ya maka tekanan ketika saya menekankan hal-hal penting, mungkin saya bisa menggunakan gerakan tangan saya, mungkin saya bisa menekankan pada ekspresi wajah saya, pada intonasi saya dan sebagainya gitu. Tetapi bahasa tulis memang memiliki karakteristik tersendiri di mana dengan bahasa tulis itu kita juga harus mampu menyampaikan informasi sebagaimana yang kita kehendaki gitu. Sebagaimana yang kita maksudkan gitu. Jadi harus persis yang kita maksudkan. Nah, maka sering di dalam bahasa tulis ya misalnya bahasa tulis lewat WA katakanlah komunikasi lewat WA itu juga banyak yang salah paham kadang-kadang gitu karena tidak disertai dengan ini. Jadi berbeda sifatnya. Di WA itu kenapa sering terjadi salah paham karena bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan tetapi dalam bentuk tertulis gitu. Jadi sebenarnya itu bahasa lisan kan komunikasi mestinya itu sebenarnya yang disampaikan itu. Jadi bahasa lisan itu bukan sekedar bahasa yang disampaikan secara lisan, bahasa tulis bukan sekedar bahasa yang disampaikan secara tertulis Bapak Ibu sekalian, tetapi bahasa lisan berarti bahasa yang memiliki mencirikan diri di situ ada unsur-unsur yang dibantu dengan gerakan anggota tubuh tertentu ya dan sebagainya gitu. Maka bahasa tulis yang kita kemas harus menunjukkan itu. Nah, sajian ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum ya bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan memahami karakteristik bahasa akademik itu kayak apa, serta sejumlah keterampilan nanti yang terkait gitu. Kemudian memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang tuntutan penulisan akademis dan mengembangkan keterampilan yang meningkatkan kemampuan menulis akademis. Mudah-mudahan ini bisa dicapai, tapi nanti ini melalui praktek. Saya melihat di dalam pelatihan kita ini, memang oleh teman-teman penyelenggara sudah dikemas sedemikian rupa, ada pendampingan, ada prakteknya, dan seterusnya. Saya yakin apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa memberikan masukan baik, kemudian dipraktekkan. Lalu nanti terjadi interaksi dan sebagainya, pertanyaan dan lain-lain. Nah, saya mulai dari situ ya. Yang paling penting itulah ya. Jadi saya gunakan bahasanya agak milenial lah gitu ya. Jadi fitur bahasa akademik gitu. Bahasa akademis memang memiliki seperangkat aturan yang unik ya Bapak Ibu sekalian. Beberapa persyaratannya, karakteristiknya, beberapa fitur yang features yang perlu kita pahami bahwa bahasa akademik harus eksplisit, ya. Kemudian formal, faktual, analitis, ya. Minimal 4 ini ya, yang nanti akan kita pahami ya, minimal 4 hal ini yang akan kita pahami. Jadi eksplisit ya, formal, faktual ya, serta objektif ya, ini harusnya saya miringkan juga, objektif dan analitis. 5 ya. Nah, di dalam hal ini ya siswa ya kita sering berpikir bahwa bahasa akademis harus terdengar kompleks dan sulit ya untuk ditulis dan dipahami gitu.
Umumnya kan begitu. Bahasa akademis ya harus akademis, maka begini-begini dan sebagainya. Tetapi sebenarnya belum tentu demikian, ya. Sebaliknya justru bahasa akademis harus jelas dan ringkas, ya. Harus jelas dan ringkas malah gitu. Jadi kompleksitasnya justru harus di apa namanya? Kompleksitas isi keilmuan yang kita uraikan di situ harus dikemas sedemikian rupa sehingga jelas dan ringkas gitu. Agar dapat mengkomunikasikan isinya dengan cara yang terbaik. Jadi yang terpenting adalah komunikasi dengan cara terbaik. Ini sebagai salah satu bentuk komunikasi penting ya Bapak Ibu. Jadi komunikasi secara umum bisa kita kelompokkan menjadi dua, komunikasi lisan dan komunikasi tulis. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah berarti kita memanfaatkan komunikasi tulis yang karakteristiknya tentu berbeda dengan apa namanya karakteristik bahasa lisan. Dan yang kita tulis adalah persoalan-persoalan yang bersifat akademis, bukan fantasi, bukan cerita biasa, begitu kan, bukan bahasa pergaulan begitu. Maka karakteristik bahasa yang kita gunakan juga harus menggunakan karakteristik khusus ya bahasa akademik. Nah, satu persatu coba kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Kita fokus saja di bagian-bagian seperti inilah gitu ya, biar praktis gitu. Jadi penulisan yang pertama formal ya. Penulisan formal membutuhkan banyak upaya untuk membangun kalimat, paragraf, dan argumen yang bermakna yang membuat teks mudah dipahami. Justru tujuannya adalah formalitas itu, tujuannya adalah agar mudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Secara umum ini berarti ya bahwa percakapan harus dihindari, bahasa percakapan maksudnya ya. Bahasa percakapan harus dihindari. Jadi bahasa ini ya, sehari-hari. Dan fakta serta angka harus disajikan dengan cara yang jelas. Maka tadi saya katakan, contoh kenapa banyak salah paham ya di WA, komunikasi WA misalnya. Karena bahasanya sesungguhnya WA itu di dalam chat itu adalah bahasa lisan sesungguhnya, tetapi diwujudkan dalam bentuk tertulis gitu. Nah, sesungguhnya ungkapan-ungkapannya gitu ya, itu bahasa lisan ya. Maka di situ ada hehehe, hehehe, WK dan sebagainya ya. Nah, itu sangat sangat lisan sesungguhnya bahasanya. Nah, teks akademis ya oleh karena itu harus faktual ya Bapak Ibu sekalian. Ringkas dan akurat. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai itu? Ya pilih kata-kata dengan tepat dan hati-hati ya. Pilih kata-kata dengan tepat dan hati-hati sehingga pembaca dapat secara akurat memahami konsep yang kita sampaikan di dalam teks tersebut. Ini. Jadi harus tepat kita memilih kata-kata itu. Karena kita tidak mungkin ya menyertainya dengan ekspresi wajah kita, menyertainya dengan gerakan tangan kita, penekanan intonasi kata-kata kita dan seterusnya gitu. Maka harus melalui satu-satunya adalah melalui pilihan kata yang tepat itu. Ya, ini yang perlu kita perhatikan yang pertama. Nah, penting juga untuk diingat bahwa teks akademis ditulis dengan mempertimbangkan pembaca akademis. Dan gaya penulisan harus sesuai dengan konvensi bidang yang dipelajari. Bapak Ibu ada konvensi-konvensi ya. Ada semacam kesepakatan-kesepakatan. Maka ada writing convention gitu kan. Jadi ada konvensi penulisan gitu. Secara umum misalnya convention yang disodorkan oleh MLA ya, oleh APA, oleh apa macam-macam lah gitu kan. Jadi ada tata aturan, ada konvensi-konvensi yang kemudian diikuti ya, secara umum di masyarakat akademis internasional. Tetapi kemudian di setiap unit ya, itu bisa jadi juga ada konvensi secara terbatas di situ ya, konvensi khusus yang merupakan penjabaran dari ini yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan apa itu gaya selingkung gitu kan. Nah, gaya selingkung. Nah, maka di situ ada konvensi khusus ya. Jadi di apa namanya di jurnal lontar ya, di jurnal dimensi pendidikan misalnya. Di jurnal-jurnal lain internasional itu
masing-masing makanya mereka kemudian memberikan petunjuk atau pedoman bagi penulis gitu kan. Jadi author's guide atau guide for authors misalnya kan gitu kan. Jadi itu ada pedoman-pedoman penulisannya. Itu adalah konvensi sebenarnya gitu. Nah, ini harus menjadi pegangan bagi kita juga. Kemana kita akan mengirim karya tulis kita, kemana kita akan mengirim artikel kita, maka kita harus tahu kayak apa konvensi yang diterapkan di dalam jurnal tersebut. Gitu. Bapak Ibu, kita sekarang menyaksikan di sini ada perbedaan academic writing dan non-academic writing. Jadi misalnya karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah itu misalnya bisa perbedaannya antara kedua jenis tulisan itu bisa dilihat dari audiensnya, ya, sasarannya, target grup yang akan kita sasar ya untuk membaca tulisan kita itu siapa, gitu kan. Kemudian dari sisi isinya, dari sisi stylenya atau gayanya, dari sisi struktur ya, generic structure-nya, organization-nya, mulai dari apa ke apa ke apa dan seterusnya gitu. Maka di dalam jurnal-jurnal biasanya bahkan juga disediakan template ya. Template itu kan termasuk salah satunya strukturnya, pembukanya bagaimana, pembukanya apa ya di situ. Istilah-istilahnya ada yang menggunakan mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada yang menggunakan istilah pembuka, ada yang menggunakan istilah pendahuluan dan sebagainya. Dan kita selaku penulis ketika mau mengirimkan tulisan kita ke jurnal tersebut ya harus kita ikuti apa yang diberlakukan di dalam jurnal tersebut gitu. Nah, maka ini bahasa ya, kemampuan kita menerobos kadang sangat ditentukan oleh kemampuan kita mengemas tulisan kita itu ya. Karena wujud ya dari kapasitas kita ya, penguasaan kita terhadap materi yang ditulis dan sebagainya itu hanya bisa dilihat dari tulisannya gitu. Jadi redaktur ya tidak akan paham, tidak akan tahu siapa kita, ilmu kita setinggi apa saja yang kita ketahui, tetapi redaktur hanya tahu apa isi tulisan kita, bagaimana kita menyajikan tulisan kita gitu. Yang mereka tahu begitu. Kemudian juga grammarnya ya, persoalan tata bahasa bisa dilihat nanti perbedaannya dan penggunaan istilah-istilah juga bisa dilihat perbedaannya. Bapak Ibu sekalian, jadi audiensnya kebanyakan akademisi ya, artinya orang-orang akademik kalau itu karya tulis ilmiah. Sedangkan non ilmiah itu bisa jadi masyarakat umum, ya bisa jadi anak-anak, ya keluarga dan sebagainya. Isinya pemikiran-pemikiran serius ya tentang hal-hal ilmiah. Tetapi di non ilmiah itu hal-hal yang bersifat umum, bersifat personal ya. Bahkan di situ mungkin juga apa namanya? Tentang hobi ya, dan sebagainya. Style ya, ini kalimatnya biasanya banyak menggunakan kalimat kompleks, bahasa yang digunakan bahasa formal. Sedangkan di sini umumnya kalimat-kalimatnya sederhana dengan memanfaatkan kata-kata sambung seperti dan, tetapi dan sebagainya itu sangat banyak. Bahkan dan sebagainya itu sangat sering dipakai di awal kalimat gitu kalau bahasa ini ya non ilmiah atau bahasa lisan misalnya. Strukturnya jelas, sistematis ya, menggunakan urutan logis tertentu gitu ya. Kadang-kadang kalau yang ini kurang ya, bukan berarti kurang jelas apa-apa, tapi derajat kejelasannya ya, sistematikanya ya, urutan logisnya agak berbeda gitu ya. Kemudian grammarnya saya kira bisa kita lihat juga penggunaan struktur bahasa yang lebih bebas ya kalau yang itu. Apalagi kalau kita bicara puisi gitu ya dan sebagainya, cerpen ya, novel yang itu. Umumnya tanpa kesalahan ya, umumnya dalam bahasanya. Kemudian istilah-istilahnya digunakan banyak istilah-istilah teknis ya dalam bahasa itu. Kalau matematika ya nanti istilah-istilah di dalam matematika itu banyak digunakan ya. Kalau dalam pendidikan ya istilah-istilah dalam pendidikan. Ketika Bapak Ibu guru melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas ya, hasil dari penelitian tindakan kelas itu istilah
RPP, istilah KD, dan sebagainya bisa jadi itu sangat biasa. Itu istilah-istilah teknis dipakai begitu. Tapi dalam bahasa harian ya, RPP bisa jadi hal lain gitu kan. Kalau itu non ilmiah. Ini versi bahasa Inggrisnya. Untuk mencapai tingkat formalitas yang sesuai, Bapak Ibu harus membaca literatur yang banyak pada bidang itu ya. Ini juga akan membantu Anda mempelajari dan menggunakan istilah khusus subjek itu. Jadi istilah-istilah yang tadi di dunia kedokteran ada istilah-istilah khusus yang dipakai ya. Di dunia pendidikan ada istilah-istilah khusus yang dipakai ya. Jadi kita guru ya, ini teman-teman mayoritas guru barangkali yang mengikuti itu bagi kita bicara RPP, kita bicara KD, kita nyebut KD gitu kan, itu sudah umum pada tahu gitu kan. Bukan kemudian di bayangannya itu Krisdayanti gitu kan, bukan gitu kan. Nah, tapi lain ya ketika kita audiens kita itu orang lain gitu. Nah, penggunaan terminologi dan bahasa yang benar bisa memfasilitasi komunikasi kita dengan para pembaca kita, sehingga bisa meningkatkan kredibilitas tulisan kita. Semakin mudah bahasa yang kita sampaikan itu difahami oleh para pembaca, ya ini itu pencapaian tujuannya malah semakin bagus. Jadi jangan dikira kalau tulisan kita rumit kemudian dianggap lebih baik, tentu tidak ya. Jadi orang pandai seharusnya orang yang mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit, ya bukan sebaliknya gitu ya. Salah satu pencapaian untuk kejelasan itu adalah dengan cara mengurangi sebanyak mungkin contraction dalam bahasa Inggris itu misalnya kalau dalam bahasa Inggris banyak ya digunakan kata-kata yang dalam bahasa tidak formal kan. Dalam karya non ilmiah mungkin kita bisa menggunakan don't ya. Tapi yang seharusnya do not misalnya wasn't, was not dan sebagainya itu. Jadi di situ kontraksi ya pemendekan itu digunakan dalam konteks informal dan oleh karena itu sebenarnya tidak disarankan ya dalam bahasa akademis. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menulis artikelnya dalam bahasa Inggris jangan sampai menggunakan istilah-istilah yang seperti ini ya, it's misalnya gitu. Tapi ya harus digunakan it is gitu. Nah, itu misalnya gitu kan. Nah, jadi kayak itu. Alih-alih menggunakan kontraksi ya, contraction itu, maka Anda harus menuliskan kata-kata tersebut secara lengkap ya, secara keseluruhan. Demikian juga seperti akronim dan singkatan, misalnya Bapak Ibu sekalian. Ini hendaknya kalau yang tidak atau sudah sangat dikenal di dunia ilmiah, maka jangan dipakai sebaiknya. Ya, jadi penting untuk menggunakan akronim dan singkatan dengan benar dalam penulisan akademis agar teks Anda jelas ya bagi pembaca. Nah, Anda sebaiknya hanya menggunakan singkatan jika membuat pembaca teks Anda lebih mudah. Jadi misalnya ya, World Health Organization misalnya gitu. Itu ketika digunakan dalam waktu yang dalam frekuensi yang cukup banyak di dalam naskah kita, ya sebaiknya nanti akhirnya disingkat WHO gitu saja gitu. Daripada mengulang-ulang nanti menggunakan ini ya, tetapi sudah dikenalkan dulu, ya sudah dikenalkan dulu. Jadi World Health Organization kemudian dalam kurung WHO, ya. Nah, kemudian baru selanjutnya nanti menggunakan WHO gitu. Istilah yang singkat harus muncul setidaknya 3 kali di dalam naskah itu. Jika Anda menggunakan istilah lebih jarang, lebih baik menulisnya secara lengkap. Kalau WHO sih sudah sangat dikenal ya. Tapi misalnya dalam hal RPP ya, rencana pengembangan pembelajaran misalnya gitu. Itu kalau ditulis agak di umum sebenarnya harus dikenalkan dulu gitu kan. Nah, baru kemudian ketika itu hanya digunakan 1-2 kali, sebaiknya ditulis lengkap semuanya. Kata-kata yang biasanya disingkat seperti profesor menjadi prof, ya, department menjadi dep, atau kalau dalam bahasa Indonesia,
misalnya dan lain-lain yang menjadi DLL dengan mungkin DG atau DGN dan sebagainya harus ditulis lengkap ya dalam naskah akademik. Ya, beberapa singkatan dapat digunakan dalam kutipan dan daftar referensi atau daftar pustaka. Akronim merupakan jenis singkatan yang dibentuk oleh huruf pertama dari setiap kata dan atau frasa atau organisasi. Misalnya PBB, ya WHO tadi adalah dua contoh akronim yang terkenal. Nah, kalau ini mungkin tidak begitu persoalan gitu ya. Tetapi ketika tiba-tiba kita menggunakan istilah RW ya misalnya dalam konteks di mana RW itu bukan rukun warga tapi hal lain misalnya harus dikenalkan dulu. Saat Anda memperkenalkan akronim, Anda harus selalu menuliskan seluruh nama atau frasa diikuti dengan akronim dalam tanda kurung. Jadi contohnya ini, Organisasi Kesehatan Dunia dalam kurung WHO telah menyatakan keprihatinan dan seterusnya. Oleh karena itu, oleh karena itu WHO telah bla 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 bla. Di sini karena sudah diperkenalkan, maka berikutnya WHO. Singkatan Latin tidak boleh digunakan dalam teks itu sendiri, tetapi dapat dipergunakan dalam tanda kurung atau dalam catatan dan ilustrasi. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, analitis ya. Yang kedua analitis. Dalam penulisan akademik, kompleksitas materi diketahui melalui analisis kritis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan memeriksa serta mengevaluasi bukti. Jadi pertanyaan what, when, where, which, ya, who, why dan sebagainya itu how termasuk how itu sangat penting untuk membimbing kita melakukan analisis ya. Melalui analisis kritis kita dapat menambahkan perspektif baru pada subjek ya pada hal yang kita bahas itu daripada kita hanya menulis ulang apa yang telah ditulis. Jadi sebaiknya begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi analisis kritis itu kita lakukan terutama misalnya dalam review, membuat review ya. Membuat kajian pustaka itu. Nah, di situ kita lakukan analisis. Nah, nanti saya akan menunjukkan bagaimana sih analisis itu, apa yang dilakukan dalam analisis. Ya, maka kadang-kadang ada yang menyebutkan tujuan penelitian kok analisis. Analisis itu untuk apa yang dilakukan ya, bukan tujuan penelitiannya gitu. Memperlakukan topik dan materi Anda secara analitis perlu meresap ke dalam bahasa Anda dalam keseluruhan teks itu maksudnya. Ya, masuk di situ semuanya. Bentuk analisis dalam tulisan misalnya ya membandingkan dan membedakan itu namanya menganalisis. Jadi misalnya begini, umpamanya ya, Jue ya 2019 ya menyebutkan atau mendefinisikan pendidikan sebagai bla 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 bla. Agak berbeda dengan definisi tersebut, si ini tahun sekian menyebutkan bahwa, nah itu. Jadi ketika kita membandingkan, membedakan itu berarti kita melakukan analisis. Jadi bukan Jue bla 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 bla, Brown bla bla bla-nya begitu. Itu enggak melakukan analisis itu, tidak ada analisisnya. Apa yang dilakukan di dalam analisis ya itu tadi membandingkan, membedakan, mengevaluasi gitu kan. Kemudian mempertimbangkan kedua sisi masalah ya. Jadi ini begini gitu. Itu sangat penting. Nah, misalnya mengurai lebih lanjut definisi tersebut ya si ini tahun sekian menyebutkan bahwa bla 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 bla. Nah, gitu kan. Melengkapi beberapa definisi di atas begini. Nah, gitu. Berdasarkan beberapa definisi di atas ya dapat dirangkum bahwa bla bla bla. Ini analitis gitu ya. Jadi analitis. Bukan lalu nanti ketika kita mengcopy ya ketika kita men-cite melakukan citation ya merujuk ya. Ketika kita merujuk tulisan orang lain kemudian hanya diambil, dipasang lalu tulis nama dan tahun serta halamannya, yang lain lagi tempelkan lagi, bukan begitu. Itu bukan analisis ya.
Termasuk juga menjelaskan ini ya, termasuk di dalam apa namanya analisis itu menjelaskan, memberi alasan, menarik simpulan, membuat saran, rekomendasi, dan mendukungnya dengan bukti dan sebagainya. Ini jadi kegiatan analisis itu begitu ya. Banyak di antara siswa kita, mahasiswa kita tidak paham apa yang dimaksud dengan analisis ya, analisis. Maka di situ di dalam skripsi sering kita jumpai setelah mengumpulkan data ya maka peneliti kemudian menganalisis lah apa menganalisis ketika ditanya apa menganalisis itu nggak tahu. Nah maka seharusnya apa yang dilakukan di dalam menganalisis itu apakah melihat mengidentifikasi ya sejumlah masalah, mengidentifikasi perbedaannya, mengidentifikasi bagian-bagiannya, menyebutkan ya, membedakan dan seterusnya gitu. Ya merinci dan lain-lain itu namanya menganalisis. Nah, analisis kritis itu dalam penulisan ya dapat menunjukkan pemahaman terhadap materi yang dibaca. Jadi, apakah Anda paham betul akan yang dikutip atau tidak, itu sebenarnya nanti bisa dilihat dari apakah menganalisis atau tidak. Gitu. Maka di situ misalnya ya ketika kita mereview teori itu, ini tampaknya menunjukkan bahwa atau ini menyiratkan bahwa ini berarti bahwa ini dapat mengakibatkan bla 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 bla. Artinya bla 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 dan seterusnya. Ketika kita sudah bisa menggunakan istilah-istilah begini, berarti kita melakukan analisis gitu. Jadi ada sebuah teori tertentu yang disampaikan oleh seseorang, ada hasil penelitian tertentu yang dipaparkan oleh seseorang, ya maka kemudian ini artinya, nah gitu. Ini akan berakibat pada dan seterusnya. Itu kita pendapat kita, opini kita di situ. Tetapi bukan opini yang bersifat subjektif ya, melainkan opini yang bersifat objektif dengan dukungan-dukungan data lain gitu ya. Ini berarti bahwa bla 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 bla. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh si ini tahun sekian yang menyatakan bahwa bla bla kan begitu. Jadi ada bukti-buktinya. Jadi tulisan kita ya itu bukan sekedar klaim-klaim yang kita sebutkan ya tanpa bukti ya tanpa adanya dukungan data-data ya tetapi penuh data di situ ya bukti-bukti gitu. Tidak secara subjektif, tidak secara personal kita melakukan judgement gitu ya. Tetapi judgement kita adalah objektif judgement gitu. Nah, kemudian dengan analisis kritis juga menunjukkan alasan dan kesimpulan ya. Misalnya oleh karena itu ya dengan demikian ya dan seterusnya. Mempertimbangkan pertanyaan seperti Anda bisa mempertimbangkan pertanyaan seperti mengapa ya, bagaimana jika ya, jadi apa dan seterusnya. Menunjukkan bahwa Anda memahami bagaimana ide, bukti, perspektif yang berbeda berhubungan satu dengan yang lain. Ini ya. Jadi ini misalnya ini terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Smith tahun sekian tentang bla 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 misalnya. Itu begitu. Building on atau according to Jones atau building on Jones ini bla 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 bla. Atau based on Jones 2012 ya Green 2016 menyarankan bahwa bla. Ini bahasanya adalah bahasa kita yang kita urai tetapi kita mereview ya menganalisis karya orang lain sebelumnya gitu. Menunjukkan pemahaman tentang bagaimana teori atau penelitian diterapkan dalam praktek atau konteks Anda. Mengidentifikasi kemungkinan keterbatasan ya penelitian atau teori dan bagaimana hal ini terkait dengan argumen Anda sendiri atau konteksnya sendiri. Dalam konteks pengembangan internasional, pembangunan internasional ya. Misalnya gitu kan, dalam konteks pembangunan internasional ya, pandemi COVID-19 bla 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 bla. Nah, dalam hal pembelajaran bahasa, ya metode ini ya, akan tepat digunakan jika bla 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 bla. Jadi kira-kira begitu. Ini ada analisis Anda ya ditampakkan di situ gitu. Jadi tidak main kemudian
Ini mengatakan begini, ini menyatakan begini, ini menyatakannya begitu. Itu apa maksudnya gitu ya? Tidak ada analisis kritisnya. Kemudian mengidentifikasi bagaimana sesuatu dapat diinterpretasikan atau dilakukan secara berbeda dan seterusnya. Yang ketiga, saya agak cepat biar bisa cepat difahami, nanti bisa diskusi kalau masih cukup waktu. Penulisan akademis didasarkan pada penelitian dan bukan pada pendapat penulis sendiri tentang topik tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu ya setelah punya hasil penelitian, maka kemudian tulislah menjadi artikel ilmiah ya untuk jurnal-jurnal tertentu. Jadi dasarnya adalah dasar pada penelitian. Baik itu penelitian lapangan maupun penelitian pustaka, enggak masalah, bisa jadi ya, sebuah karya ilmiah berdasarkan pada penelitian pustaka, bahan-bahan pustaka yang dikaji gitu. Tidak harus dalam pengertian penelitian eksperimen, penelitian lapangan, tidak harus begitu ya. Dan bukan pada pendapat penulis sendiri, jadi bukan. Jadi dia hanya memaparkan hasil penelitiannya. Ketika Anda menulis secara objektif, ya misalnya Anda prihatin tentang fakta dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau bias pribadi Anda, karena kepentingan Anda misalnya enggak. Tapi itu berdasarkan fakta, bahwa misalnya di Kota Semarang peningkatan dalam minggu ini peningkatan orang terinfeksi, orang terinfeksi ya terkena virus ini sebesar sekian persen dan seterusnya. Nah, di situ keprihatinan yang Anda tunjukkan itu bukan perasaan pribadi ya karena bias pribadi Anda, tetapi karena fakta-fakta data-data itu. Saat menyampaikan argumen kepada pembaca, tunjukkan kedua sisi. Ya, jangan ke memihak gitu ya. Karena Anda harus objektif gitu ya tadi ya. Nah, harus objektif. Dan hindari melakukan penilaian subjektif. Oleh karena itu, pada saat yang sama Anda mungkin harus melakukan analisis atau diskusi dan dengan demikian Anda mengungkapkan sikap. Tetapi sekali lagi, sikap pun diungkapkan secara objektif, ya bukan itu. Nah, untuk menyampaikan sikap tanpa menggunakan misalnya, ya, saya pikir itu jangan ya. Anda dapat menggunakan kata-kata seperti tampak bahwa ya dapat dikatakan bahwa ya idealnya bla 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 bla, ironisnya, anehnya dan sebagainya. Ini untuk menghindari kita menggunakan menurut saya ya, menurut pendapat saya enggak begitu ya, tetapi harus seperti ini. Sikap yang Anda ungkapkan tidak boleh didasarkan pada preferensi pribadi ya, tetapi lebih pada bukti yang Anda sampaikan. Ya, jangan menggunakan preferensi pribadi. Karena saya suka itu, karena saya tidak suka yang sana dan sebagainya. Bukan seperti itu. Objektivitas dan subjektivitas penggunaan bahasa itu, ya, maka cermati ini contoh ya. Ini ada dua paragraf sebenarnya mengungkapkan hal yang sama tapi diungkapkan dengan dua cara berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat sekilas coba misalnya ini. Yang contoh pertama ditulis secara subjektif. Coba ini. Saya karena waktunya terbatas, sebenarnya kalau tidak terbatas saya bisa meminta Bapak Ibu untuk mencermati dulu, kemudian nanti ini. Tapi ini informasi begini. Jadi kelihatannya di situ ya nampak bahwa penulis itu menghakimi, beropini sendiri gitu. Meskipun paragraf ini mungkin dapat diterima dalam percakapan ya, dalam bahasa sehari-hari. Paragraf ini menggunakan bahasa pribadi, menghakimi, emosional ya, tidak menyajikan argumen akademis berdasarkan bukti yang kuat. Bahkan tidak menyertakan referensi pendukung. Kita lihat ini paragrafnya, contohnya. Oh, tapi dalam bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan bisa memahami semua. Perhatikan ini penggunaan kata indeed ya. Indeed there are countless values that are shared by dan seterusnya. Nanti bisa dicermati setelah ini. Di situ yang jelas Bapak Ibu sekalian, ciri-cirinya menggunakan personal language ya, ada judgement di situ ya, judgement bersifat pribadi gitu. Kemudian ada asumsi-asumsi, bahkan emotif sifatnya, exaggeration itu melebih-lebihkan gitu. Ada dramatisasi, exclamation mark ya, tanda-tanda itu ya.
ini seperti ini misalnya. Nah, this is leading to death. Wah, itu bisa mengarah ke kematian massal misalnya gitu. Nah, itu kan bahasa provokasi seperti di bahasa demo gitu ya. Ini informal berarti ya. Kalau bahasa formal, bahasa yang kita kemas untuk karya ilmiah kita tentu tidak seperti ini gitu. Di situ juga ada capitalization yang tidak seharusnya dan sebagainya. Ini misalnya today ya, misalnya itu. Itu kan capitalization yang tidak seharusnya. Nah, sebaliknya contoh yang kedua, Bapak Ibu sekalian ini, there are a number of values that are shared by. Nah, jadi di sini tidak ngomong saya, tidak ngomong siapa gitu ya. Tetapi di sini perhatikan ada sumber-sumber yang dikutip ya. Tetapi tetap dalam kerangka pola pikir penulis diikuti gitu kan. Nah, children can be seen as potentially dan seterusnya. Maka di sini perhatikan ada clear topic sentence ya. Ada topic sentence yang jelas, factual evidence. Jadi ada bukti-bukti yang faktual di situ, non judgmental, fair and accurate ya. Jadi itu fair ya. Kemudian tentative statement, more factual evidence, final impersonal recommendation. Jadi, betapapun ada rekomendasi, itu pun impersonal sifatnya. Ya. Jadi saya bukan mengatakan saya berpendapat bahwa enggak, gitu kan. Nah, jadi di sini perhatikan, therefore would be highly beneficial for protecting the youth of this nation. Enforcing timely childhood immunization programs, therefore would be, nah itu. Jadi sangat-sangat formal ya. Ini. Nah, maka di sini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, di situ terlihat tidak menghakimi ya, tidak terlalu beropini, tidak bias pribadi gitu. Karena telah dihilangkan di situ dengan berbagai sumber informasi dari berbagai sumber-sumber ilmiah gitu. Referensinya juga jelas gitu. Nah, singkatnya bahasa subjektif cenderung didasarkan pada asumsi, penilaian, opini, rumor dan kecurigaan. Sedangkan bahasa objektif, maka jangan begini nanti kalau nulis karya ilmiah, tetapi yang seperti ini, ya menggunakan bahasa objektif yang cenderung didasarkan pada fakta, observasi, dan kalau argumen pun argumen-argumen yang logis. Kata ganti ini bisa membantu juga kejelasan tadi Bapak Ibu sekalian. Hindari menggunakan kata ganti seperti saya, kami, kamu gitu ya. Sebagai gantinya, maka kecuali dalam penulisan yang bersifat reflektif mungkin ya. Jadi mungkin terjadi begitu, tetapi tetap diusahakan diformalkan. Penggunaan kata ganti orang mungkin berbeda ya antara bidang akademis dan beberapa disiplin ilmu yang tidak menerimanya sama sekali. Ada yang sangat ketat ya, tetapi ada yang cukup bisa mentolerir misalnya gitu ya. Pastikan untuk memeriksa apa yang direkomendasikan, baik dengan bertanya kepada instruktur Anda atau dengan membaca teks akademis lain. Maksudnya begini, Anda mau nulis di mana gitu kan? Maka pahami yang ya, ketentuan yang ada di situ ya, selingkungnya itu ya, gaya selingkungnya dipahami dengan baik. Jadi apa yang direkomendasikan, template-nya kayak apa, urutan-urutannya kayak apa. Jadi judul pertama itu apakah introduction atau apalah namanya gitu kan. Jadi apakah pembuka atau pendahuluan, nah ikuti sesuai dengan yang itu. Kalimat aktif dan pasif ya. Ini yang paling banyak dialami oleh siswa-siswa dan mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Banyak menggunakan kalimat aktif ya, tetapi ini bisa dihindari dengan banyak menggunakan kalimat pasif. Jadi instead of saying saya menggunakan berbagai teknik untuk menganalisis materi saya, lebih baik kalau dikatakan berbagai teknik digunakan untuk menganalisis materi gitu. Ini formal ya. Jadi misalnya peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis data. Lebih baik dikatakan ditulis di situ analisis data dilakukan dengan menggunakan metode ini misalnya. Jadi lebih bagus begitu. Ini maksudnya yang dimaksud dengan apa namanya active voice, passive voice ya. Jadi lebih banyak gunakan kalimat-kalimat pasif ya agar tidak subjektif. Jadi jangan
Dengan kalimat-kalimat aktif ya itu kecenderungannya yang banyak kalau mahasiswa itu skripsi ya itu kemudian tesis itu kebanyakan kecenderungannya menggunakan kalimat-kalimat aktif, tetapi yang disarankan justru banyak menggunakan kalimat pasif. Tadi contohnya lah, jadi ya pengumpulan data dilakukan melalui ya, wawancara, misalnya gitu kan, angket dan lain-lain itu. Itu lebih bagus daripada mengatakan, daripada menuliskan di situ peneliti yang mengumpulkan data dengan menggunakan, nah misalnya metode wawancara ini, lebih baik tidak disebutkan subjeknya ya. Penggunaan kalimat pasif bisa jadi agak sulit dan terkadang tidak tepat. Banyak penulis menghindarinya gitu ya. Nah, karena tesis ini biasanya terus ke situ ya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, jadi bukan penelitinya misalnya untuk menghindari gitu. Kalau misalnya harus menggunakan aktif gitu ya. Kalau harus menggunakan aktif. Ini kayaknya bagian-bagian terakhir, eksplisit ya. Eksplisit ini sudah 10.25. Jadi tulisan ilmiah ya harus eksplisit. Tidak boleh implisit ya, menyiratkan makna-makna ganda ya, makna yang bisa diartikan, satu ungkapan yang bisa diartikan dengan berbagai hal dan sebagainya. Satu hal bisa berarti ini, bisa berarti itu, misalnya gitu. Penulisan akademis harus eksplisit dalam beberapa hal. Yang pertama adalah ini yang paling penting juga ya, penyajian ide yang jelas di dalam teks ya. Teks harus memiliki struktur yang terorganisir dengan baik dan mudah diikuti oleh pembaca. Salah satu cara untuk mencapai kejelasan dan struktur dalam teks Anda adalah melalui penggunaan signposting atau petunjuk arah. Reference kalau kata lainnya itu, signposting itu. Ya, penunjuk arah atau signposting itu adalah kata atau frasa, ini nih biar nggak bingung. Kata atau frasa yang dapat Anda gunakan dalam teks Anda untuk memandu pembaca. Signposting dapat dibagi menjadi dua, ada signposting yang utama dan ada kata-kata penghubung. Ya. Signposting digunakan untuk menandai aspek-aspek kunci ya, dalam naskah Anda, seperti tujuan dari makalah itu, strukturnya, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk bla 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 misalnya. Ini signposting. Jadi kita menyatakan seperti itu, tidak tiba-tiba satu ya untuk mendeskripsikan ini, dua untuk mengidentifikasi ini, tidak, tetapi ada itunya ya. Kata atau frasa penghubung menciptakan koherensi dan memberikan arah kepada pembaca dengan menandai transisi. Jadi menggunakan kata-kata transisi itu penting juga. Namun demikian akan tetapi sebaliknya gitu kan, misalnya kalau kita akan mengungkapkan sebuah kontras ya berarti ironisnya ya sebaliknya. Tetapi kemudian ketika kita akan menunjukkan sebuah urutan ya pertama, kedua ya. Atau mau menunjukkan contoh ya misalnya mau menunjukkan kausalitas ya karena begini maka begini dan seterusnya. Ya. Eksplisit dalam tulisan juga berarti tidak kabur, tetapi sangat spesifik dalam penyajian ide, angka, dan tahun. Dengan spesifik membantu menambah ketepatan, ya akurasi, kejelasan pada tulisan kita. Ini contoh antara yang spesifik dan fake. Fake itu samar, tidak jelas. Misalnya, daripada menggunakan a lot of the population, lebih baik kita 75% of the population. Ini jelas. Misalnya contoh yang a few years ago, ya beberapa tahun yang lalu, lebih baik Anda menggunakan langsung 3 years ago, 4 years ago, nah gitu misalnya, 2 years ago, atau bahkan nyebut tahunnya, in 2014, in 2015, misalnya gitu. Dan seterusnya, ya itu contohnya. Penulisan akademis harus mudah diikuti, salah satu caranya adalah dengan menggunakan petunjuk itu. Nah, fungsinya apa signposting itu, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Ketika kita mau memperkenalkan sesuatu yang baru, jangan tiba-tiba gitu, nggak tahu pembaca gitu. Oh ini apa? Tiba-tiba no ini gitu. Misalnya Anda punya 2 paragraf atau 3 paragraf mengungkapkan hal tertentu, satu hal tertentu. Kemudian paragraf yang keempat Anda akan pindah ke hal lain, nah maka harus diberi signpost di situ.
Jangan tiba-tiba, ya. Tapi harus ada signpost-nya agar tahu bahwa ini sudah hal lain yang dikemukakan gitu, bukan yang 3 tadi lagi gitu. Melanjutkan argumen dengan poin terkait, menjelaskan lebih detail ya tentang satu poin atau pengungkapan ulang, menautkan ke bagian lain, memperkenalkan kembali topik yang sudah diungkap tadi ya. Sebagaimana disebutkan tadi, nah misalnya gitu. Nah, sebagaimana disebutkan pada bagian kedua, nah misalnya gitu. Ya, diulang kembali kan sedikit kan, ya. Jadi penelitian ini bla 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 bla. Nah, oleh karena itu, nah dan seterusnya kita masuk akhirnya ini nyambung yang memperkenalkan kembali topik gitu. Memperkenalkan pandangan atau alternatif yang berbeda, sebaliknya dan sebagainya tadi, menalar atau meringkas poin. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ada masalah umum bagi penulis ya. Misalnya jika bahasa Inggris bukan merupakan bahasa pertama kita, kita mungkin akan mengalami sejumlah persoalan. Kita banyak dituntut untuk bisa menulis karya ilmiah dalam bahasa Inggris kan, tidak hanya berbahasa Indonesia gitu kan. Ya, kalau levelnya mau internasional gitu kan. Jadi itu wajib. Oleh karena itu, ya akhirnya kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, umumnya ada sejumlah masalah atau kesulitan yang kita hadapi ya. Jadi misalnya ini beberapa masalah umum ya dalam menulis akademis, khususnya dalam bahasa Inggris ya, misalnya kata-kata yang banyak yang membingungkan ya. Jadi misalnya kalau bagi kita umumnya orang Indonesia, umumnya orang Indonesia itu mesti sulit membedakan antara surprise ya, startled, shock ya dan sebagainya gitu. Itu sulit gitu. Nah, dan itu berbeda-beda sebenarnya gitu kan. Bagi kita kan kaget semua gitu kan, kaget. Nah, gitu terperanjat ya. Semua berarti kaget gitu. Tapi sebenarnya itu berbeda-beda. Misalnya seperti ini kadang menjadi masalah. Tanda-tanda baca kadang ya kapan apakah ini harus koma ataukah ini harus titik koma? Haruskah ini di titik kemudian diteruskan dengan kalimat baru atau ini mau digandeng menjadi satu kalimat dengan kata hubung tertentu ya. Maka sering yang terjadi itu kita sering, sebenarnya ini banyak contohnya saya, tapi karena waktu, ya maaf tidak bisa saya tunjukkan, tidak memungkinkan ya waktunya. Jadi seperti fragmen kalimat ya, ketika termasuk ya pengubah yang menggantung yang jadi nggak selesai tapi sudah di titik gitu ya, tidak selesai sebenarnya kalimatnya itu ya. Seperti misalnya juga yang redundant kalimatnya, ada kata-kata yang berulang tidak jelas. Misalnya, menurut misalnya siapa? Menurut Brown 2014 mengatakan bahwa pendidikan adalah menurut mengatakan itu sering loh terjadi gitu kan dalam tulisan-tulisan akademik, baik itu yang berupa akademik produk-produk itu ya, tesis ya, kemudian skripsi gitu, atau makalah-makalah dan sebagainya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu memilih digital Bapak Ibu untuk bisa menulis dengan kualitas yang lebih bagus. Demikian Mas Bagus ya, saya kembalikan. Kalau mungkin ada yang bertanya bisa, kalau masih waktunya, kalau sudah ya sudah berarti mungkin dilanjut ke narasumber lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ngasbun. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, monggo bisa langsung on-kan saja, karena di kolom chat saya belum melihat ada pertanyaan, hanya permintaan. Ini permintaan sharing materi ya. Oke. Nanti. Dan kesiapan membuat artikel, hebat ini. Selamat. Ya Mas. Silakan Bapak Ibu. Mungkin sudah jelas semua, Mas. Wah, ini berarti sudah jelas ini, Pak. Tidak ada pertanyaan. Tapi memang ada sejumlah, mungkin sambil menunggu ya, kalau nanti ada yang raise hand misalnya. Memang di dalam ada sejumlah hal yang
perlu mungkin ini ya kita perhatikan di dalam menulis ya, menggunakan bahasa di dalam karya ilmiah kita ya. Ketika kita misalnya ya banyak yang sulit kan kemudian ketika misalnya mereview ya. Review itu atau kajian pustaka itu kan secara prinsip kan ada dua hal ya. Kajian pustaka yang berupa teori-teori dan kajian pustaka yang berupa hasil-hasil penelitian. Kan bisa kita kelompokkan menjadi dua ya Mas Bagus kan. Ya, jadi kajian pustaka yang berupa teori-teori terkait, teori yang relevan dengan bahasan yang kita teliti, dan kajian pustaka yang berupa hasil-hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang relevan dengan penelitian kita kan itu. Nah, saya ingin mungkin sambil menunggu kalau nanti ada pertanyaan, saya ingin memastikan ya kepada Bapak Ibu untuk memahami bahwa baik kajian pustaka yang berupa teori maupun yang penelitian sesungguhnya sama caranya ya. Cara mengungkapkannya. Artinya di situ kita juga mengkaji, menganalisis ya. Tadi yang namanya menganalisis itu kan summary ya, yang namanya review ya, mereview, mengkaji itu kan berarti melakukan summary dan analisis intinya gitu. Jadi ada kegiatan summary-nya, ada analisisnya. Maka misalnya kalau kita sedang bicara teori ya misalnya ya, kita bicara tentang misalnya ketika mengungkapkan pengertian pendidikan gitu kan. Nah, berarti kan kita mulai dengan katakanlah ya contoh misalnya pendidikan, definisi tentang pendidikan telah banyak dirumuskan oleh ahli. Ya, di antara beberapa rumusan penting ya terpenting diurai secara singkat berikut ini. Ini tahun sekian mendefinisikan pendidikan sebagai bla 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 bla. Sejalan dengan definisi tersebut, ini tahun sekian menyebutkan gini. Melengkapi dua definisi tersebut, ini mendefinisikan pendidikan sebagai bla 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 bla. Agak berbeda dengan tiga definisi tersebut, ini begini dan seterusnya gitu kan. Jadi di situ ketika kita mengungkapkan itu yang agak berbeda ya kemudian sama, menguatkan, melengkapi dan sebagainya itu kan sebenarnya bahasa-bahasa analisis gitu kan. Nah di situ. Ini yang dibutuhkan sebenarnya hanya begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi untuk bisa begitu kan kemudian kita harus paham kan yang kita kutip kan gitu. Untuk bisa menyatakan melengkapi dua pengertian tersebut, itu kan kita harus tahu kan tadi itu yang dua itu bagaimana, yang ini gimana gitu. Atau bertentangan dengan dua hal tersebut, ini menyatakan bahwa bla 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 bla. Nah, terus baru nanti setelah selesai dipaparkan ya katakanlah 5, 10 definisi dari pakar lain, kemudian kita merangkumnya gitu. Dari sejumlah definisi tersebut dapat dirangkum bahwa pendidikan adalah bla 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 bla. Nah, ini intinya kan begitu ya di dalam teori. Maka di dalam review ya terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, penelitian-penelitian yang terdahulu ya previous research ya, previous research gitu istilahnya di dalam bahasa Inggris. Maka di situ juga sama nanti. Ini ya tahun sekian melakukan penelitian tentang bla 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 kepada sekian populasi gitu kan. Dengan menggunakan sampel sekian orang guru misalnya gitu kan. Ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode ini dengan ini. Nah, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa bla 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 bla. Nah, kemudian seterusnya kita kaitkan penelitian yang seterusnya itu ya hampir sama dengan penelitian tersebut ini tahun sekian ya atau setahun berikutnya gitu kan melakukan penelitian tentang ini dan sebagainya. Kira-kira seperti itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi ini bagian menurut saya bagian yang banyak ya disulitkan oleh para siswa mahasiswa kita ya menurut pengalaman ini saya praktisi kan ya. Jadi kalau saya selaku praktisi sebagai dosen yang mengajar ya pada para mahasiswa saya ya, dulu saya punya pengalaman mengajar di sekolah juga kepada para siswa saya, membimbing membuat makalah misalnya gitu kan.
bahkan di sejumlah mahasiswa di tingkat magister itu masih ditemui kesulitan ya dalam meramu teori-teori, dalam meramu hasil-hasil penelitian gitu. Jadi sebenarnya caranya seperti itu. Maka di situ yang namanya review, catatannya adalah review itu isinya intinya adalah summary and analysis. Jadi kita merangkum, critical apa itu ya, critical analysis lah gitu kan, merangkum, maka di situ kita membedakan, ya menunjukkan persamaan dengan hal yang lain gitu dan sebagainya. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan karena tadi memanfaatkan waktu teman-teman mungkin saking seriusnya jadi langsung bisa memahami yang saya sampaikan, tetapi tetap saja nanti bisa berkomunikasi lewat panitia. Kalau kemudian nanti ada muncul persoalan ketika menyusun, ya nanti ditanyakan ke pendamping, para instruktur pendamping, ya bisa juga nanti mungkin bisa WA ke saya, nggak masalah. Izin bertanya Bapak. Izin Silakan. bertanya Bapak. Silakan. Yang terhormat Bapak Ngasbun, gini tadi disampaikan oleh Bapak ketika pembahasan tentang bahasa harus formal. Tadi disampaikan gaya tulisan sesuai konvensi nih Bapak. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang konvensi khusus seperti jurnal lontar itu punya konvensi khusus lah. Apakah ada apa ya ciri khusus dari masing-masing jurnal yang bisa dilihat oleh maksudnya secara umum gitu Bapak? Bisa terlihat enggak konvensi khusus dari masing-masing jurnal itu? Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Septi atas pertanyaannya. Ini menanyakan tentang konvensi khusus Bapak Ngasbun. Yeah. Mau langsung dijawab Bapak? Langsung ya. Kalau nanti muncul pertanyaan lagi ya tanya lagi gitu ya. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih Bu Septi atas pertanyaannya. Jadi benar ya bahwa di dalam karya tulis ilmiah itu ada konvensi. Dalam bahasa Inggrisnya writing convention gitu. Ada istilah writing convention misalnya. Tadi saya menyebut sebenarnya ada yang sangat populer di kalangan kita di Indonesia kan tadi APA ya, apa itu. Apa format, apa style, kemudian MLA style itu sangat terkenal. Jadi biasanya kita menganjurkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk konsisten misalnya. Kalau menggunakan apa ya gunakan apa secara konsisten, mulai dari pengutipan di dalamnya sampai nanti dengan cara membuat daftar pusakanya dan sebaliknya gitu. Tetapi Bu Septi ya, ada memang selain itu konvensi umum Bu di tingkat internasional. Banyak ya, jadi yang besar itu ada 5 kalau nggak salah ya. Di dalam beberapa presentasi saya lain sebenarnya menyebut itu biasanya. Tapi tadi saya merasa terbatas sekali waktunya gitu, jadi nggak sempat memasukkan yang itu. Nah, di situ Bu Septi dan Bapak Ibu yang lain ya, ada konvensi yang kemudian khusus gitu ya. Jadi misalnya begini maksudnya Bu, katakanlah saya ngambil contoh di pasca kita ya, di pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Itu kita punya buku yang namanya pedoman penulisan tesis. Ya, pedoman penulisan tesis. Nah, di situ ya berisi berbagai ketentuan ya, termasuk salah satunya tata cara penulisan gitu ya. Jadi penomoran bagaimana, penulisan bagaimana, termasuk sampai istilah-istilahnya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ya, itu berbeda, bisa jadi ketentuan penulisan tesis di Pascasarjana UGRIS itu bisa jadi berbeda dengan yang dilakukan di Pascasarjana perguruan tinggi lain. Tetapi secara umum kita mengacu ke tadi Bu, konvensi yang umum di dunia internasional itu secara umum. Ya, kemudian kita biasanya mengadopsi, ada yang menggabung apa dengan apa dan sebagainya, biasanya begitu. Nah, kemudian bahkan di dalam setiap jurnal ya,
setiap jurnal itu pasti mempunyai, hanya saya kok lupa tadi mencari contohnya Mas Bagus. Jadi saya kira besok atau nanti bisa ditunjukkan lah contoh, misalnya tadi Mas, ketentuan penulisan untuk di lontar gitu kan, ketentuan penulisan untuk di dimensi pendidikan, itu ada Bu, betul Bu. Dan itu apakah terbuka untuk umum? Terbuka Bu, terbuka itu. Dan di setiap jurnal online, ya, di setiap jurnal online, di salah satu menunya pasti di situ petunjuk untuk penulis, atau kalau dalam bahasa Inggris biasanya author's guide gitu Bu. Ibu membuka jurnal-jurnal online yang internasional itu, di situ pasti setiap jurnal ada author's guide, bahkan ada template kadang-kadang gitu. Nah, itu yang saya maksud sebagai yang dimaksud dengan gaya selingkung itu. Gaya selingkung itu tata aturan yang khusus diberlakukan di setiap institusi yang bisa jadi berbeda dengan yang lain gitu, Bu. Maka setiap jurnal punya gaya selingkungnya sendiri. Nah, gitu. Punya gaya selingkungnya sendiri. Misalnya penggunaan istilah, ya, kemudian penggunaan urutan-urutannya. Ada jurnal tertentu yang mewajibkan ada acknowledgement misalnya, itu kan. Ada acknowledgement itu apa sih ya, Mas? Kalau di bahasa Indonesia kan, Mas? Acknowledgement. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih untuk orang-orang tertentu yang ini, Bu. Misalnya bukunya, misalnya Ibu mereview sebuah buku tertentu. Ibu membuat karya ilmiah berupa review ya terhadap buku tertentu misalnya. Maka di situ salah satu acknowledgement-nya menyebut penulis buku itu. Atau kepada siapa Ibu berkonsultasi misalnya juga gitu ketika membuat review itu. Nah, itu disebut gitu. Ada Bu, ada yang acknowledgement itu di belakang kalau itu berupa artikel gitu misalnya. Nah, tata aturan mengenai bagaimana cara ngutip, bagaimana posisi urutan sistematika tulisan kita dan sebagainya, itu yang dimaksud tadi sebagai itu. Tidak usah khawatir Bu Septi dan teman-teman, setiap terbitan ya, setiap jurnal itu pasti di situ menyediakan petunjuk untuk para penulis. Bahkan banyak yang menyediakan template-nya. Maka kita kalau mau nulis di situ sudah punya artikel lengkap gitu, kemudian ternyata di situ ada template yang agak berbeda dengan yang sudah kita susun, kita ambil saja bagian-bagian tulisan kita, masukkan ke template itu. Gitu. Baru nanti dikirim. Gitu kira-kira ya. Oke. Terima kasih. Begitu. Pak Bagus. Terima kasih Pak Dr. Ngasbun. Mungkin tadi yang ditanyakan Bu Septi template Ibu. Jadi kemarin kita share itu adalah salah satu contohnya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya kemarin Bapak. Oh sudah ya, oke. Iya itu kira-kira seperti itu. Ini ada lagi yang bertanya Bapak. Dari Ibu Sri Ramadan Eko, ya mungkin Ibu atau Bapak ya, Sri Ramadan Eko, mungkin Bapak nggih. Pak, mohon maaf izin bertanya, untuk menggunakan kata ganti orang dalam penulisan karya itu bagaimana? Nah, ini pertanyaannya Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu atau Bapak Sri ini ya. Kata ganti orang ya. Di dalam bahasa Indonesia, ketika kita menulis dalam bahasa Indonesia, ya, maka kata ganti orang, ya, itu yang biasa justru banyak dihilangkan maksudnya, banyak dihilangkan. Jadi di situ misalnya untuk menyebut peneliti sendiri, ya, itu kalau dalam kalimat aktif bisa disebut sebagai peneliti gitu atau penulis gitu misalnya. Ya, peneliti menemukan bahwa bla 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 bla. Tetapi Bu, yang lebih disarankan sebenarnya justru kita tidak menyebut siapa-siapa, ya. Kita tidak menyebut siapa-siapa. Jadi misalnya dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara bla 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 atau menggunakan metode ini. Hanya begitu, Bu. Jadi tidak menyebut itu. Nah, kalau
kalaupun terpaksa kemudian menggunakan kata ganti orang, disarankan untuk tidak menggunakan kata kita misalnya gitu. Ya, untuk tidak menggunakan kata saya dan sebagainya itu, tetapi kemudian ketika harus misalnya ya si ini berpendapat hampir sama ya, berdasarkan pendapat mereka itu memungkinkan seperti itu yang dimaksud ya di dalam menggunakan kata ganti ya. Tetapi kata ganti seperti ya seperti itu tidak digunakan, saya gitu disarankan untuk tidak digunakan. Dan yang lebih banyak digunakan justru kita menggunakan kalimat-kalimat pasif yang tidak menyebut pelakunya. Ya, jadi data dianalisis dengan menggunakan metode ini, ya, dipadu dengan ini dan sebagainya. Hanya titik begitu, Bu. Tidak kemudian data dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan enggak, ya. Jadi pelakunya lebih banyak tidak digunakan. Itu yang saya maksud saya kira. Oke, Pak Bagus, monggo. Terima kasih, Bapak. Begitu penjelasan untuk Bapak Sri Ramadan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jadi tidak diperkenankan menggunakan kata ganti atau kalimatnya dibuat kalimat pasif sepertinya. Silakan Bapak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau masih ada. Jika masih ada. Bisa langsung connect saja mic-nya untuk bertanya langsung juga. Ya kayak Bu Septi tadi ya, bisa secara langsung boleh, nulis di chat juga silahkan. Kalau saya nggak bisa nanti Mas Bagus yang jawab. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Bapak Ibu, bahasa merupakan salah satu bagian terpenting selain isi, Bapak Ibu. Jadi dua hal terpenting di dalam karya tulis itu ya isi dan bahasa gitu kan. Jadi ada isi tapi tidak diungkapkan dengan bahasa yang benar, maka tidak akan pernah diterima tulisan kita. Apa sih sebenarnya penyebab utama banyaknya tulisan ditolak? Tentu dua hal itu penyebabnya. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita ya bagi kita orang Indonesia itu kebanyakan dari sisi bahasa, ya. Kebanyakan untuk orang Indonesia tulisan-tulisan tidak banyak diterima di jurnal-jurnal internasional itu karena persoalan bahasa kita. Ya, kebanyakan dari kita tidak begitu bisa pandai menulis karya ilmiah kita di dalam bahasa Inggris ya, sehingga lebih banyak kita tidak bisa mengungkapkan yang seharusnya. Banyak penelitian-penelitian yang bagus yang dilakukan oleh teman-teman kita gitu, tetapi gagal ya menembus di jurnal-jurnal internasional. Kenapa? Hanya karena persoalan bahasanya. Kita tidak mampu mengurai penemuan kita. Padahal penemuan-penemuannya adalah bagus gitu. Penemuan-penemuannya bagus, hasil-hasil penelitiannya bagus ya. Tetapi karena tidak mampu mengemas dalam bahasa sebagaimana bahasa ilmiah internasional ya, maka kemudian kita lebih banyak yang tidak diterima ya daripada tulisan-tulisan yang diterima. Jumlah tulisan yang diterima dibanding dengan tulisan yang dikirim itu jauh sekali gitu ya. Jadi sangat kecil persentase tulisan yang bisa diterima. Tentu penyebabnya selain bahasa juga faktor isi ya, faktor metode penelitian yang dilakukan misalnya gitu kan. Faktor penelitian itu sendiri bisa jadi pada metode pengumpulan datanya yang tidak begitu valid, tidak begitu dipercaya gitu misalnya gitu kan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ditolaknya tulisan-tulisan kita. Banyaklah faktornya, tetapi saya ingin menekankan bahwa paling tidak sebenarnya dua hal penting itu yang menjadi penyebab utamanya, yakni persoalan isi dan persoalan bahasa. Yang paling penting itu sebenarnya.
Nah, oleh karena itu perlu kita belajar ya lebih banyak ya tentang bagaimana kita mengemas ya, bagaimana kita bisa mengemas karya kita dengan sangat bagus, komunikatif ya, tetapi juga bisa menunjukkan kebaruan-kebaruan. Kayaknya nanti kebaruan mau diungkapkan setelah ini ya. Bagaimana kebaruan itu bisa kita tunjukkan ya. Jadi kita tidak sekedar duplikasi dari penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Kebanyakan penelitian-penelitian yang dilakukan untuk persyaratan kelulusan itu kan menduplikasi ya penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, artinya dengan topik yang sama persis ya. Tidak ada kebaruan dari sisi misalnya katakanlah menambah apa di sisi metodenya gitu ya, nambah apa di sisi instrumennya misalnya dan sebagainya, atau ngambil sisi mana ya dari aspek yang diteliti itu lebih memperluas dan sebagainya, itu bisa jadi kebaruan-kebaruan penting sehingga ilmu nanti berkembang gitu. Kalau kita hanya mengulang duplikasi terus penelitian-penelitian yang sudah ada, ya berarti tidak ada perkembangan. Hanya kita memastikan lagi penelitian ini, oh dilakukan lagi, iya seperti itu lagi. Dilakukan lagi, iya seperti itu lagi. Ada pengaruh ini terhadap ini, ada pengaruh, dan seterusnya gitu. Hanya begitu saja gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, Mas Ardi. Gimana? Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Tadi ada yang on mic tapi tidak berbicara. Bu siapa? Bu Fatri mau berbicara? Ya, tidak. Sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mas Bagus atas fasilitasinya sehingga saya diberi kesempatan untuk berbagi bersama dengan teman-teman. Saya hanya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu ya sedikit pemahaman teman-teman. Betapapun kalau masih ada yang kebingungan bisa bertanya melalui Japri dan sebagainya, silakan. Melalui panitia juga nanti akan disampaikan saya kira melalui Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Bagus, terima kasih teman-teman sekalian. Sukses untuk semua. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bagus. Kita berikan aplaus meriah kepada Bapak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ngasbun Eger yang telah memberikan materi yang begitu banyak. Ini ilmunya sangat dalam. Sebenarnya saya tidak bisa ini memaparkan apa yang Bapak paparkan karena itu bukan bidang saya, Bapak. Jadi kalau ada pertanyaan nanti saya akan sampaikan langsung ke Bapak. Tentu teman-teman ini sudah punya bekal yang banyak untuk merevisi karena kemarin artikelnya sudah masuk ke OJS dan insya Allah sehari ini seluruh artikel sudah direview dan bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ngasbun. Sekali lagi kami ucapkan. Saya izin live ya, Mas Bagus. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita telah selesai dari ini ada pertanyaan ini dari Bu Risti Antika. Nah, ini sudah selesai. Mungkin kita sambil menunggu Bapak Profesor Rizky hadir, ini ada pertanyaan satu dari Ibu Risti Antika. Pak mau bertanya, misalnya penulisan di daftar pustaka kita pakai apa, Nji? Tapi ternyata di sana tidak ada tulisan tahun. Kemarin sudah dilihat lewat Google Scholar. Apakah boleh saya mencantumkan linknya saja? Oke. Untuk Bu Risti, ketika artikel yang dirujuk itu tidak ada tahunnya, mungkin di Google Scholar, kalau ada di Google Scholar biasanya
artikel tersebut masuk ke OJS jurnalnya. Nah, di OJS jurnalnya di sana ada tahun yang penerbitnya. Contoh ini saya akan bukakan, mungkin bisa. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke salah satu OJS, contoh artikelnya di mana? Nah, cari jurnalnya. Oh, jurnal Dimensi. Nah, di sini biasanya pada archive di situ ada tahun terbitnya. Nah, dilihat lagi di jurnal tersebut ada tabel konten. Nah, ini artikelnya di sini mungkin tidak tercantum tahun, tapi tahunnya ada di atas ini. Jadi kita cari penulisnya apa betul artikel tersebut masuk ke jurnal Dimensi di tahun itu. Nah, bisa dilihat di sini. Oh, di sini dilihat. Mungkin karena para penulis artikel atau jurnal biasanya yang template lama belum ada tahunnya, belum ada volume seperti ini. Penilaian Pendidikan Indonesia ini sepertinya belum ada. Oh, ini udah ada di bawah 2005. Tetapi kalau belum ada keterangan tahun, Bapak Ibu bisa mencarinya ke Open Journal System-nya langsung. Sehingga itu bisa terdeteksi artikel tersebut benar tidak masuk ke jurnal tersebut di tahun di mana tahunnya. Dicari di arsip, di sini akan banyak terbitan tahun, setiap tahunnya dilihat. Kira-kira tahun berapa dipastikan. Sehingga nanti ada tahun yang muncul untuk dituliskan di daftar referensi. Mungkin itu untuk Ibu Risti. Kalau ada linknya bisa kita buka, kita bisa telusuri bersama tahunnya tahun berapa. Begitu Ibu, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita masih menunggu Bapak Profesor Rizky hadir. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Adakah pertanyaan lagi? Kita menunggu. Sebentar saya akan hubungi beliau. Mungkin beliau ada kesibukan. Atau siang ya, jam 1 apa ya, hari siang.
Ya. Bapak Ibu, mohon maaf ini dari Bapak Profesor Rizky, nanti jam 1 siang Bapak Ibu bisa bertemu beliau, sehingga ini mungkin kita istirahat dulu sampai dengan jam 1, sekalian menunggu hasil review dari OCS, dan Bapak Ibu yang telah mengunggah dan mendapatkan hasil review itu sudah berapa teman-teman sudah dapatkan. Dari jurnal lontar sudah keluar beberapa, dimensi juga sudah keluar, dan dari CP3 sudah keluar beberapa hasil reviewnya. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu? Oke. Jika tidak ada, nanti kita bertemu kembali jam 1. Tapi karena menunggu agak lama, jadi jam 1 kurang 15 Bapak Ibu juga sudah hadir seluruhnya, agar kita waktunya lebih efektif lagi. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh iya. Sudah nggih?